Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Di dalam kisah kali ini, kami akan membahas sebuah tragedi yang menggemparkan seluruh masyarakat yang ada di Bangladesh. Kebebasan berbicara telah dianggap hal yang normal oleh kebanyakan negara yang menganut prinsip demokrasi. Dengan hak berbicara, seseorang dapat mengungkapkan isi pikiran, mengekspresikan dirinya sendiri, mengkritik sesuatu ketika melihat hal yang salah, dan bahkan hak berbicara ini juga dapat menjadi sebuah perisai. Namun apa yang terjadi jika perisai atau hak berbicara tersebut menjadi suatu alasan atas hilangnya nyawa seseorang? Seorang mahasiswa berbakat dari salah satu kampus terbaik di ibu kota Bangladesh dieksekusi dengan brutal oleh puluhan mahasiswa setelah dia membuat sebuah postingan Facebook yang mengkritik pemerintah Bangladesh. Kejadian ini menimbulkan berbagai protes di seluruh wilayah. Mereka mempertanyakan keamanan dalam menyampaikan pendapat atau kritik dan juga meminta keadilan untuk para korban. আইনজীবীরা জানান পেপার বুক উপস্থাপনের শুরুতেই রাষ্ট্রপক্ষ মামলার এজাহার। Bagaimana cerita selengkapnya? Jadi beginilah kisah di baliknya. Insiden tragis ini terjadi pada tanggal 6 Oktober 2019. Abrar Fahad yang berusia 21 tahun merupakan seorang mahasiswa dari kampus Bangladesh University of Engineering and Technology atau yang biasa disingkat dengan kampus BUET. Untuk lebih memudahkan dalam pengucapan, kita sebut saja kampusnya dengan sebutan kampus BUET. Kembali ke cerita, pada hari di tanggal 6 Oktober itu, Abrar Fahad yang sedang menjalani tahun kedua di jurusan teknik listrik dan elektronik ditemukan meninggal dunia di dalam sebuah kamar asrama mahasiswa, tepatnya di kamar 2011 Shirbangla Hall yang terletak di lingkungan kampus BUET. Kondisi tubuh Abrar memperlihatkan kalau dia telah mengalami sesuatu yang sangat mengerikan, di mana beberapa bagian tubuhnya telah berlumuran cairan merah, memar, dan juga patah. Hasil otopsi juga mengkonfirmasi apa yang orang-orang pikirkan sebelumnya, yaitu korban telah diserang dengan tanpa ampun. Seiring tersebarnya berita ini, kemarahan publik ikut terus menyebar. Mereka bertanya, siapa yang tega melakukan hal seperti ini? Siapa yang tega menyembunyikan kekejaman terhadap seorang pemuda ini? Dan ketika semuanya berhasil terungkap, penyelidik pun mengeluarkan beberapa nama. Mereka tak lain adalah anggota Liga Chhatra Bangladesh. Mereka ini merupakan sayap mahasiswa dari partai politik yang berkuasa saat itu, yaitu Liga Awami Bangladesh. Sebanyak 25 pemuda yang mana mereka seharusnya menjadi sesama mahasiswa, saudara, pelindung, tapi mereka malah berubah haluan menjadi seorang pengeksekusi. Lalu siapakah Abrar Fahad yang menjadi korban dalam peristiwa ini? Abrar Fahad lahir pada tanggal 12 Februari 1998 di desa Radhanagar yang terletak di kota Kustia, Bangladesh. Ayahnya Barkat Ullah bekerja sebagai bankir di sebuah bank yang bernama Bratz Bank. Sementara ibunya Rokia Khatun hanya tinggal di rumah untuk mengawasi dan menjaga Abrar dan juga saudara-saudaranya. Sejak kecil Abrar telah dikenal sebagai sosok yang sangat mengagumkan. Ia memulai sekolahnya di sekolah dasar Kustia, kemudian melanjutkan ke SMP Kustia Zilla School, dan di sana dia lulus ujian sertifikat sekolah dengan nilai yang sangat memuaskan. Abrar dapat dikatakan sebagai siswa yang diimpikan oleh para orang tua. Dia cerdas, berdedikasi, dan juga rendah hati. Setelah lulus dari sekolah menengah atas, Abrar diterima di beberapa kampus terbaik yang ada di Bangladesh, seperti Bangladesh University of Engineering and Technology, Dhaka University, dan yang terakhir Dhaka Medical College, sebuah sekolah kedokteran yang sangat diimpikan oleh ibunya. Ibunya selalu berharap dapat melihat Abrar menjadi seorang dokter. Namun Abrar telah mempunyai mimpinya sendiri, di mana dia telah bercita-cita ingin menjadi seorang insinyur. Oleh karena itulah, Abrar pun memilih Bangladesh University of Engineering and Technology sebagai tempat untuk melanjutkan pendidikannya.
Sejak masuk di kampus Buet, Abrar tidak hanya mengikuti kehidupan akademis yang monoton saja. Dia juga menikmati proses-proses pembelajaran yang non-akademis. Dia bergabung ke sebuah organisasi Buet Energy Club, sebuah tempat untuk bersosialisasi dengan mahasiswa lain sambil menyalurkan hasrat terhadap ilmu tekniknya. Menurut orang-orang yang mengenalnya, Abrar merupakan sosok pribadi yang cemerlang. Dia dapat menerangi setiap ruangan yang dia masuki. Teknik elektro bukan hanya sekedar mata kuliah baginya, tapi itu adalah sebuah hasrat. Dia mencintai teknologi, dan hal itu telah membuat kehidupannya di kampus Buet menjadi semakin bermakna. Teman serta gurunya sering mengatakan kalau Akbar adalah salah satu siswa terbaik yang tidak hanya berprestasi, tapi dia juga sering membantu orang-orang di sekitarnya. Abrar juga bukan seseorang yang kutu buku. Selain peduli pada nilai, dia juga memperhatikan perkembangan dunia melalui media sosialnya. Bahkan, dia juga sangat peduli dengan negara Bangladesh yang sangat dia cintai. Seringkali, secara bijaksana dan rasa keberanian yang ia miliki, Abrar membagikan pandangan-pandangannya tentang masalah sosial dan politik yang terjadi di negara Bangladesh. Biasanya, dia memposting refleksinya itu di halaman Facebook pribadinya. Sejak berkuliah di kampus Buet yang terletak di Dhaka, ibu kota Bangladesh, Abrar telah merantau jauh dari rumah orang tuanya. Dia tinggal di sebuah kamar asrama Sir Bangla Hall yang terletak di kampus tersebut. Kamar kecil itu telah menjadi tempat belajar, tempat tertawa, dan tempat bercerita bersama teman-temannya yang memiliki mimpi tentang masa depan. Namun, meski telah tinggal di kampus, Abrar tidak pernah menjauhkan dirinya dari keluarganya. Dia masih sering mengunjungi orang tuanya secara rutin. Dan 10 hari sebelum tragedi naas itu terjadi, Abrar sempat pulang ke rumahnya untuk mengambil cuti. Awalnya dia berniat untuk tinggal di rumah orang tuanya selama beberapa hari. Namun karena ada jadwal ujian yang sudah sangat dekat, Abrar pun memutuskan kembali ke asrama lebih awal agar mendapat waktu belajar yang lebih banyak. Dan sangat disayangkan, Abrar saat itu tidak mengetahui bahwa kembali ke asrama saat itu akan membawa dirinya kepada orang-orang yang akan merenggut kehidupannya. Jadi apa yang memicu tragedi yang mengenaskan ini? Semuanya berawal dari sebuah unggahan Facebook. Selama persiapan ujian tersebut, Abrar menemukan berita tentang beberapa perjanjian bilateral yang ditandatangani oleh pemerintah Bangladesh dan pemerintah India saat kunjungan resmi dari Perdana Menteri Sheikh Hasina di India. Seperti beberapa warga Bangladesh lainnya, Abrar ingin terlibat dengan menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap kesepakatan tersebut. Dia menulis sebuah postingan dengan memaparkan pandangannya. Dia berbicara tentang pelabuhan Mongla yang telah ditawarkan ke negara India, padahal pada tahun 1947, pemerintah India menolak memberikan penggunaan pelabuhan Kolkata untuk mengatasi kelaparan yang terjadi di Bangladesh. Abrar juga menyoroti kesepakatan di mana India akan menarik air sebanyak 150.000 meter kubik dari sungai Feni yang terletak di perbatasan India dan juga Bangladesh. Selain itu, Abrar juga menyinggung pemerintah Bangladesh yang akan siap menyediakan sumber daya gas LPG untuk India. Padahal India Utara telah menghentikan ekspor batu bara dengan alasan untuk menghemat sumber daya mereka. Postingan tersebut sebenarnya hanyalah sebuah diskusi politik di kalangan mahasiswa yang telah umum dilakukan oleh anak-anak muda lainnya. Abrar tidak bermaksud memposting hal tersebut untuk menimbulkan kekecauan. Dia hanya mencoba menuangkan kegelisahannya terhadap sebuah kesepakatan yang telah dibuat oleh pemerintah Bangladesh. Unggahan tersebut akhirnya menarik perhatian dari para anggota Liga Chhatra Bangladesh atau yang biasa disingkat dengan BCL. Liga Chhatra Bangladesh ini merupakan sebuah organisasi sayap mahasiswa dari partai politik yang berkuasa di Bangladesh saat itu, yaitu Liga Awami Bangladesh. Liga Chhatra Bangladesh didirikan oleh Syekh Mujibur Rahman pada tahun 1948. Mereka telah menjadi organisasi yang paling disegani di kampus-kampus yang ada di Bangladesh. Hal itu dikarenakan reputasi mereka mengenai penyalahgunaan kekuasaan dan intimidasi dalam hal politik. Keberadaan mereka sebenarnya telah dilarang dan bahkan telah dicap sebagai organisasi teroris yang ada di Bangladesh. Namun entah mengapa, eksistensi mereka tetap selalu ada di kampus-kampus yang ada di sana. Pada tanggal 4 Oktober 2019, tepatnya 2 hari sebelum terjadinya pengeksekusian terhadap Abrar,
Mehedi Hasan Robin, sekretaris penyelenggara Liga Catra Cabang Kampus Buet, memberikan perintah dalam sebuah obrolan grup dengan mengatakan kita perlu memberi Abrar suatu pelajaran. Lalu, rincian kejadian ini terungkap setelah penyidik berhasil membuat salah satu anggota organisasi tersebut mengakui semuanya. Pria itu bernama Ifti Mosyaraf Syakal. Di hari di tanggal 6 Oktober 2019 itu, Abrar baru saja kembali ke asrama kampus setelah cuti beberapa hari di rumahnya. Di malam hari, Abrar yang sedang belajar berada di kamarnya sendirian. Tiba-tiba ia dijemput oleh Mehedi Hasan dan beberapa orang lainnya. Tanpa mengatakan apapun, mereka tiba-tiba saja menyeret Abrar ke dalam kamar 2011 dan menyita laptop serta ponselnya. Mehedi Hasan mulai memeriksa perangkat milik Abrar. Dia berniat mencari lebih banyak bukti tentang pandangan politik Abrar, yang mana ini seolah-olah mereka memvalidasi apa yang mereka lakukan tersebut adalah hal yang benar. Selama pemeriksaan itu, Abrar berdiri tak berdaya. Dia mendapatkan tamparan berulang kali dari Mehedi yang mencoba mengintimidasi dan juga membuatnya berbicara. Menampar saja ternyata tak cukup bagi mereka. Seorang mahasiswa lain yang bernama Arifin Rafat keluar dari ruangan untuk mengambil sebuah tongkat kriket. Dan ketika dia kembali, Ifti Mosyaraf Syakal langsung mengambil alat itu dari tangan Arifin dan langsung menyerang Abrar dengan tanpa ampun. Mereka menyerang Abrar secara bergantian hingga membuat tongkat kriket itu terbelah menjadi dua. Setelah semua tamparan diterima, pukulan dan hinaan yang didapat, Abrar tetap menolak memberikan sesuatu yang disebut oleh mereka sebagai sebuah informasi. Sehingga hal ini malah membuat para pelaku menjadi semakin marah. Lalu kemudian Anik Sarkar yang merupakan sekretaris informasi dan penelitian Liga Catra Buet tiba-tiba memasuki ruangan itu. Anik ini adalah mahasiswa teknik mesin tahun keempat. Dia yang seharusnya menjadi mentor bagi junior-juniornya malah ikut meneror Abrar dengan membawa beberapa tongkat kriket lainnya. Dan lagi-lagi Abrar kembali diserang bertubi-tubi. Miftahul Islam Zion yang merupakan sekretaris olahraga organisasi itu juga ikut menampar dan menyerang Abrar dengan menggunakan lututnya. Dan selama penyerangan tak henti itu, Mehedi Hasan Robin mencoba memberikan kabar situasi kepada Rasel Mehedi Hasan yang merupakan sekretaris jenderal Liga Catra Buet. Lalu sekitar pukul 10.30 malam, Abrar tiba-tiba pingsan akibat kelelahan dan rasa sakit yang dideritanya. Menyadari hal itu, Ifti Mosyaraf Syakal mencoba membangunkannya dengan cara menamparnya berulang kali. Seorang mahasiswa lain yang bernama Mujahidur Rahman juga ikut mencambuk Abrar dengan sebuah tali hingga membuat Abrar terbangun kembali dari pingsannya. Abrar saat itu dalam kondisi lemah, gemetar, dan dipaksa untuk berdiri tegak agar mudah diserang lagi. Kemudian pada pukul 11 malam, Anik Sarkar yang baru saja tiba kembali ke kamar tersebut kembali memberi serangan terakhir ke tubuh Abrar. Dan setelah puas melakukan aksinya, mereka pun meninggalkan Abrar dalam keadaan penuh luka dan hampir tidak bisa bernafas. Satu-satunya tindakan baik yang mereka lakukan adalah ketika Syakal meletakkan dua bantal kecil di bawah kepalanya. Namun tetap saja tidak ada yang bisa meredakan penderitaan yang dialami oleh Abrar. Abrar ditinggal sendirian, muntah berulang kali, dan tidak ada seorang pun yang dapat membantunya. Di dalam kesunyian itu, Abrar mungkin sempat berpikir kalau tindakan tersebut telah berakhir. Ia mencoba untuk menahan rasa sakitnya agar dapat bertahan hidup. Namun sayangnya, harapan itu sirna ketika kelompok itu kembali ke ruangan dan menyeret Abrar dari kamar 2011 ke kamar 2005. Di sana, mereka masih berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang mereka yakini disembunyikan oleh Abrar. Seorang pemimpin lainnya yang bernama Amit Saha meminta anggotanya untuk terus menyerang Abrar sampai dia akhirnya menyerah. Lalu ketika melihat kondisi Abrar yang semakin memburuk, Amit dengan perasaan gugup meminta anggota lain untuk memindahkan Abrar keluar dari asrama tersebut. Sebelum dipindahkan, Mehedi dan Amit sempat memeriksa napas dan juga denyut nadi dari Abrar. Saat itu mereka meyakini kalau Abrar masih dalam kondisi stabil.
Tak lama kemudian, Abrar tiba-tiba muntah kembali dan napasnya terasa sangat sesak. Di dalam kepanikan itu, Mahedi sebagai pemimpin menyarankan anggotanya untuk menghubungi pihak kepolisian dengan tujuan untuk mengalihkan isu. Lalu setelah itu, beberapa mahasiswa lainnya membantu memindahkan Abrar ke lantai dasar dengan membaringkannya di atas kasur. Sementara itu, kekacauan secara diam-diam menyebar di antara pelaku. Muntasir Al-Jemi ditugaskan untuk memantau kondisi Abrar, dan ketika menyadari kondisinya semakin kritis, dia mencoba meminta bantuan kepada Syakal untuk segera menghubungi pihak ambulan. Namun, alih-alih menghubungi pihak ambulan, Syakal malah menyarankan untuk memijat tubuh Abrar yang mana ini seolah-olah dapat menghilangkan rasa sakit akibat serangan yang dilakukan secara berjam-jam. Di situasi genting itu, seorang mahasiswa lain yang bernama Tamim mencoba memanggil dokter dari pusat medis Buet. Tetapi sayangnya, hal itu ternyata sudah terlambat. Tubuh Abrar yang semakin melemah dan rasa sakit yang tak kuat lagi ia tahan, akhirnya membuat Abrar mengembuskan nafas terakhirnya. Pada saat polisi tiba sekitar pukul 3 dini hari pada tanggal 7 Oktober 2019, tubuh Abrar yang tak lagi bernafas tergeletak di lantai dasar Shir Bangla Hall. Seorang dokter bernama Muhammad Masyuk Elahi mengkonfirmasi kalau Abrar telah benar-benar meninggal dunia. Saat penyidik memeriksa dengan lebih teliti, mereka menyadari kalau ini bukanlah suatu kecelakaan. Luka-luka di tubuhnya menceritakan sebuah penderitaan yang tak dapat disangkal oleh siapapun. Tubuhnya terluka dari kepala hingga sampai ke kakinya. Para penyidik tak membuang waktu. Mereka langsung mengamankan rekaman CCTV dari asrama tersebut. Dan apa yang mereka temukan sangatlah membuat merinding. Pada salah satu rekaman saja, mereka dapat melihat beberapa mahasiswa menyeret Abrar yang terlihat seolah-olah seperti barang. Namun yang paling mengguncang adalah ketika Profesor Mizanur Rahman yang menjabat sebagai Direktur Dewan Kesejahteraan Mahasiswa Buet terekam sedang berbicara dengan para tersangka yang terlibat di sana. Dia berdiri tepat di samping tubuh Abrar dan kemudian pergi begitu saja seolah-olah tak terjadi apa-apa. Lalu keesokan harinya, para penyidik meminta keterangan dari Profesor Mizanur. Tetapi dia mengaku tidak mengetahui apapun tentang kejadian tersebut. Dia mengaku baru mengetahui insiden tersebut setelah insiden itu menyebar di area kampus. Lalu kemudian, para penyidik mencoba menghubungi keluarga Abrar yang belum mendapatkan kabar. Tetapi karena laptop dan ponsel Abrar yang telah hilang, mereka agak kesulitan untuk menghubungi keluarganya. Mereka kemudian mencari siapa saja yang dapat membantu penyelidikan mereka. Dan akhirnya mereka menemukan seorang mahasiswa bernama Diganta yang sempat menjadi guru private adik laki-laki Abrar. Melalui Diganta inilah mereka menghubungi adik Abrar yang bernama Abrar Fayyaz. Ketika panggilan tersambung, seketika suatu kebenaran menghancurkan keluarga Abrar dengan mengetahui Abrar yang mereka cintai telah tiada. Kemudian di sisi lain, secara perlahan berita meninggalnya Abrar menyebar ke seluruh kampus Buet melalui bisikan-bisikan dari para mahasiswa. Ketika desas-desus menyebar seperti api, jari-jari mereka tidak berani menunjuk ke arah organisasi Liga Catra Buet. Ketakutan bergantung di udara. Banyak yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun ketika mereka ditanya, sebagian besar dari mereka memilih untuk diam. Mereka mungkin terlalu takut dengan apa yang akan dilakukan oleh Liga Catra jika mereka berbicara. Namun meskipun begitu, ternyata masih ada beberapa mahasiswa pemberani dari angkatan ke-17 kampus Buet. Mereka tidak tinggal diam. Mereka dengan cermat menyusun pesan-pesan dan kemudian mereka bagikan kepada setiap halaman Facebook atau grup yang terkait dengan kampus Buet. Dan ketika hal itu sampai ke telinga ikatan alumni Buet, dalam sekejap berita tragedi ini menyebar menembus tembok-tembok kampus. Dan akhirnya seluruh masyarakat Bangladesh pun mengetahui tentang insiden yang mengerikan ini. Lalu setelah itu, muncullah pertanyaan lain yang membuat masyarakat menjadi semakin bingung. Mereka bertanya-tanya mengapa setelah melakukan tindakan kejinya, anggota Liga Catra Buet malah memanggil pihak kepolisian. Padahal saat itu mereka menyadari kalau Abrar sedang sekarat atau sudah meninggal dunia. Mengapa mereka mengundang pihak berwenang yang mana itu dapat berpotensi mengekspos diri mereka sendiri?
Seiring berjalannya penyelidikan, jawaban mengejutkan pun akhirnya terungkap. Rencana sejak awal bukanlah menyerahkan korban, tetapi justru menjebaknya. Ketika Abrar masih berjuang untuk hidupnya, Liga Catra telah berencana untuk melabel dirinya sebagai aktivis Sibir. Aktivis Sibir ini merupakan sebuah istilah yang merendahkan yang biasanya digunakan untuk anggota sayap mahasiswa dari partai politik Jamaat-e-Islami, dan partai politik ini sudah dilarang keras oleh pemerintah Bangladesh. Pengungkapan ini kemudian memicu badai pertanyaan lainnya, seperti apakah pengeksekusian ini murni tentang politik dan seberapa berbahayanya unggahan terakhir dari Facebook milik Abrar sehingga dapat menyebabkan insiden ini. Bertekad menemukan jawaban, teman-teman Abrar mengambil tindakan mereka sendiri. Mereka mulai menyelidiki dengan menggali percakapan, menyusun kronologi, dan meninjau semua yang berhasil mereka temukan. Dan akhirnya mereka menyadari apa yang memicu semuanya. Pada unggahan Facebook tersebut, kritik Abrar terhadap pemerintah telah menyentuh hati Liga Catra Buet. Di bagian akhir unggahannya, Abrar menambahkan sebuah puisi yang tenang namun bersifat tajam. Puisi itu berbunyi seperti ini. Demi orang lain, kukatakan, berikan seluruh hidup dan pikiranmu. Adakah kebahagiaan seperti itu di suatu tempat sehingga kau melupakan dirimu sendiri? Begitulah bunyi puisinya. Pesan itu jelas terdengar sebagai sindiran, dan bagi mereka yang tidak dapat menoleransi perbedaan pendapat, pasti merasa marah terhadap pandangan yang diungkapkan oleh Abrar. Protes akhirnya pecah di mana-mana. Mahasiswa, dosen, aktivis, dan bahkan warga biasa turut membanjiri jalanan kota. Di ibu kota Bangladesh yaitu Dhaka, ratusan orang berkumpul di depan patung peringatan Raju anti terorisme. Lalu di Jahangirnagar University, dosen dan mahasiswa berkumpul untuk menuntut hukuman eksekusi terhadap para pelaku. Kemudian juga ada di kota Kustia yang merupakan kampung halaman dari Abrar. Orang-orang di sana memblokir jalan raya utama untuk meminta keadilan. Banyak orang mengatakan kalau insiden ini bukan hanya insiden tentang pengeksekusian saja, tetapi juga ini adalah sesuatu bentuk penyerangan terhadap kebebasan bersuara. Mengalami tekanan yang besar, kampus Buet pun mulai bertindak. Administrasi universitas mengumumkan perubahan besar-besaran. Mereka dengan tegas melarang semua kegiatan partai politik di dalam kampus. Mereka juga mendrop out puluhan mahasiswa yang diduga terlibat dalam kasus ini. Selain itu, mereka juga berjanji akan menanggung seluruh biaya hukum untuk Abrar dan juga memberikan kompensasi kepada keluarganya. Dan yang terakhir, mereka bersumpah akan menciptakan kondisi yang lebih aman untuk para mahasiswa, seperti pengawasan yang ketat, sistem pelaporan pelanggaran, dan reformasi kampus. Namun, masyarakat tetap tidak puas dengan hal itu. Mereka masih menginginkan keadilan, bukan hanya sekedar janji. Akhirnya, pada Desember 2021, pengadilan pun menjatuhkan putusannya. 20 pelaku dijatuhi hukuman eksekusi, 5 orang lainnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Pengadilan menyebutkan bahwa kasus ini adalah kasus pengeksekusian berencana. Bukti-bukti begitu kuat untuk menjatuhi para pelaku, mulai dari laporan forensik, saksi mata, dan juga rekaman CCTV. Di antara mereka yang dijatuhi hukuman eksekusi, merupakan anggota yang paling penting dari Liga Catra Buet, termasuk diantaranya Mahedi Hasan Robin, Anik Sakar, Ifti Mosharraf Sakal, dan beberapa orang lainnya. Lalu sementara itu, mereka yang menerima hukuman penjara seumur hidup ditetapkan terlibat meskipun tidak secara langsung ada di dalam insiden itu. Tetapi sayangnya, setelah putusan itu dijatuhkan, tidak semua pelaku masih berada di balik jeruji besi itu. Beberapa dari mereka seperti Muntasir Alzemi telah berhasil kabur dari penjara dan menjadi buronan hingga sampai saat ini. Pada akhir tahun 2024, kasus ini masih dalam peninjauan oleh Pengadilan Tinggi Bangladesh. Bandingnya masih tertunda dan perjuangannya belum berakhir. Namun yang membuat mengagetkan adalah anggota Liga Catra secara diam-diam mencoba untuk kembali ke kampus Buet dengan merasa seolah-olah tak terjadi apapun. Mereka mencoba menghidupkan kembali politik mahasiswa dengan menyelinap ke kampus pada malam hari. Dan ketika hal ini diketahui, para mahasiswa kembali melakukan unjuk rasa, dan akhirnya pihak universitas terpaksa mengeluarkan larangan lain untuk semua kegiatan politik.
Kisah Abrar telah menjadi bagian dari setiap perbincangan tentang hak-hak dari mahasiswa, kekuatan politik, dan masa depan seluruh universitas yang ada di Bangladesh. Mari kita doakan semoga Abrar husnul khotimah dan diterima di sisinya. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan ketabahan serta keikhlasan. Semoga dari kisah ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.